Ketika semua orang bingung siapa keturunan Rasulullah SAW yang berada di Nusantara, terus gelar apa yang disandang oleh keturunan Rasulullah SAW di Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Ketika semua orang bingung siapa keturunan Rasulullah SAW yang berada di Nusantara, terus gelar apa yang disandang oleh keturunan Rasulullah SAW di Nusantara ini. Sebenarnya keturunan Rasulullah SAW yang secara empiris, secara diakui oleh Nakobah Internasional adalah keturunan dari Trah Wali Songo yang dikatakan oleh para habaib sebagai keturunan yang batal, kan gitu. Jadi nama Sayyid atau Syarif ini menunjukkan status keturunan Rasulullah SAW. Jadi bukan Habib. Jadi dalam istilahnya saja itu, istilah Habib itu tidak dipakai di keturunan Rasulullah SAW. Kalau tidak Sayyid ya Syarif, kan begitu toh. Seringkali dipahami ketika seorang yang memiliki sematan Sayyid atau Syarif pada namanya, maka dapat dipastikan bahwa dia merupakan keturunan Rasulullah SAW atau keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, baik dari jalur Sayyidina Hasan, Husain, Muhammad bin Hanafiyah atau putra-putra beliau yang lain. Tetapi sebelum lebih jauh lagi, mari kita telusuri lebih jauh agar diketahui bagaimana perkembangan lafadz ini dari masa ke masa. Syarif dalam bahasa artinya adalah seseorang yang memiliki kemuliaan atau orang yang terhormat. Sementara Sayyid adalah seorang pemimpin. Syarif menurut istilah ialah asyarifu dzus syarafi wa yutlaqu ala bani Fatimah radhiyallahu anha. Wa yutlaqu aidon alaihim as-sadatu wahiduha as-sayyid wa jamu syarif al-ashraf. Syarif ialah seseorang yang memiliki kemuliaan dan digunakan untuk keturunan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Keturunannya juga disebut dengan Sadah, mufradnya adalah Sayyid, dan bentuk jamak dari lafadz Syarif adalah Ashraf. Muhammad Amimul Ihsan At-Ta'rifatul Fiqhiyah halaman 122. Jadi jelas. Di sini terlihat jelas bahwa dalam istilah terdapat beberapa makna pemilik kemuliaan, pemilik atau terhormat atau keturunan Sayyidah Fatimah Zahra, dengan kata lain adalah keturunan Rasulullah SAW. Jadi bukan Habib, Sayyid. Kalimat Sayyid mengandung makna pemimpin dan menurut istilah sebagaimana penuturan Al-Jarujani, as-sadatu jam'us sayyidi wa huwa allati yamliku tadbirus sawatil a'dham. Kalimah sadah adalah jamak dari kata sayyid. Kalau tidak sayyid ya syarif, kan begitu toh. Dan ia adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam mengatur golongan yang banyak. Al-Jurjani At-Ta'rifat halaman 116. Sehingga sayyid atau syarif tidak secara khusus diarahkan kepada makna keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Sayyidah Fatimah, meskipun dalam penggunaan sebagian ulama bahwa kalimat tersebut khusus digunakan untuk keturunannya. Melihat penggunaan ashraf ternyata sudah digunakan semenjak masa jahiliyah yang masa Islam, dengan bukti beberapa referensi yang menyebutnya ashraf Quraisy, di antaranya seperti di dalam kitab Had min Nasab
karya Abu Faid Mu'arrid bin Amr As-Sadusi, wafat 195 Hijriah, halaman 9, yang menyebut Jubair bin Mut'im sebagai salah satu asyraf Quraisy dan salah satu orang yang sangat ahli dalam ilmu nasab. Bahkan Sayyidina Umar pun bertanya kepada beliau tentang salah satu seorang tokoh dari suku manakah dia, dan dijawab olehnya dengan jawaban dari suku Ibnu Ma'ad, sehingga tidak mungkin diartikan bahwa Jubair bin Mut'im adalah salah satu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak fakta-fakta lain mengenai hal ini dan dapat ditemukan di dalam kitab-kitab nasab. Lalu ketika ditemukan penyematan kalimat Sayyid atau Syarif, bahkan Al-Hasani atau Al-Husaini, baik di dalam kitab dan sanad hadis, apakah itu dapat dianggap sebagai pengisbatan nasabnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Ya, jawabannya belum tentu, karena itu hanya sekedar indikator yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Ashqar, wafat 991 Hijriah, di dalam Kasful Ghain Ma'am Man bi Wadi Surdud min Dzurriyyatis Sibtain, halaman 252, menyebutkan dalam uraiannya tentang Al-Mubahasoh yang diklaim sebagai keluarga Syarif. Amal mubahasatu falladina taqiduhu adama syarafihim idlam ta nazal walam nasma ahadan mimman ya'tabiru bihi wa yaslihu ayyakuna mustanada qawlihi illa ma yujadu fi ba'dil kutubi bi khuttin nusakhi kutiba bi rasmi syarif fulan bin fulan al-falani al-husaini nasaban wa hadza la yaslihu amdatan wala yuqafu al-aqlu indahu. Adapun keluarga al-mubahasoh, maka yang kami yakini adalah tidak adanya status kesyarifan mereka, karena kami senantiasa dan tidak mendengar seorang pun yang dapat dijadikan sandaran dan pantas untuk menjadi sandaran pandangannya, kecuali yang hanya ditemukan di sebagian kitab dengan tulisan para penyaring kitab yang tertulis dengan redaksi Syarif Fulan bin Fulan Al-Fulani Al-Husaini nasabnya, dan ini tidak layak menjadi pedoman dan tidak diterima akal. Maka teks Muhammad Abu Bakar Al-Ashqar ini memberikan satu kaidah bahwa penyempatan gelar Syarif dan Al-Husaini nasaban itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil atau argumentasi bahwa status orang yang disebutkan adalah keturunan dari Rasulullah SAW, atau dengan kata lain mengisbat nasab, karena keluarga Al-Mubahasoh disebut sebagai Syarif Al-Husaini hanya ditemukan di dalam sebagian kitab dengan redaksi seperti itu, tetapi tidak diakui kesyarifannya mereka. Hal yang senada juga disebutkan oleh At-Tajuddin As-Subki di dalam Fatwa Subki yang merupakan kompilasi fatwa ayahnya Taqiyuddin As-Subki. Idza ra'ayna maktuban laisa maqsudi isbatan nasabi lam nahmilhu ala isbatin nasabi wa la yajuzu at-ta'alluqu bihi fi isbatihi idza kana al-maqsudu minhu ghairuhu. Ketika kita menemukan sebuah tulisan dan tidak bertujuan untuk mengisbat nasab, maka tidak diarahkan kepada pengisbatan nasab dan tidak boleh dikaitkan dengan pengisbatan nasab jika tujuannya bukan mengisbat nasab. Halaman 461. Teks ini juga menyatakan hal yang sama dengan redaksi sebelumnya, bahwa ketika sebuah nama ditemukan penyematan As-Sayyid Asy-Syarif Al-Husaini misalnya, maka itu tidak berarti bahwa nama itu benar-benar merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pengaplikasiannya, Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid yang di dalam kitab As-Suluk disebut sebagai Syarif Al-Husaini, yang nasabnya disambungkan kepada Abdullah bin Ahmad
bin Isa tidak dapat dipastikan status sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi, data tentang Ali bin Jadid hanya ditemukan di dalam kitab tersebut untuk pertama kalinya dan tidak didukung oleh data lainnya. Sementara ulama-ulama setelahnya yang mengutip dari As-Suluk, terlebih lagi Bani Pa'alawi, itu juga merupakan keturunan Hamadan, juga diabadikan oleh Al-Hamadani di dalam Al-Iklif fi min akhbaril Yaman wa ansab himyar halaman 177 yang menegaskan bahwa Bani Alawi adalah keturunan Himyar dan sebagian dari mereka juga terdapat asyraf atau orang-orang terhormat. Begini teksnya. Waqad yaqulu ba'du alami arhabin anna alawi suhira wa kubira yaqulun auladu Alawi bin Aliyan, Aliyan bin Alawi, fa auladu Aliyan bin Alwi, Alawil Ashor wa minhu intasyarat Banu Alawi, ingqadat Banu Alawi. Sebagian ulama arhab mengatakan Alawi dapat ditashir Ulwi dan dapat ditakbir Alwi. Mereka mengatakan Alwi bin Aliyan melahirkan Aliyan bin Alwi, Aliyan bin Alwi melahirkan Alwi al-Ashor, dan darinya tersebarlah Bani Alawi. Selesai penjelasan tentang Bani Alawi. Ali bin Muhammad yang disebut sebagai Pa'alawi oleh Al-Janati memang diperlukan penelitian yang lebih mendalam, baik dari sisi penyematannya sebagai seorang syarif atau keterkaitannya dengan Pa'alawi yang merupakan keturunan dari Alawi bin Aliyan yang merupakan bagian dari suku Qotton di Yaman. Uraian mengenai Bani Alawi di Hadramaut Yaman juga sudah disebutkan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman di dalam tulisannya yang terbaru. Dengan demikian, ketika banyak dari ulama yang menyebut tokoh-tokoh Pa'alawi sebagai seorang syarif atau Al-Husaini, seperti Ibnu Hajar As-Sakhawi ataupun tokoh-tokoh besar lainnya, tidak dapat dinilai sebagai sebuah isbat akan kebenaran nasab Pa'alawi jika memang tulisan-tulisan mereka tidak bertujuan untuk mengisbatkan nasab. Sebagaimana statement Tajuddin As-Subki yang disebutkan sebelumnya, dan hal ini seharusnya diketahui oleh mereka yang menjadikan tokoh-tokoh tersebut sebagai benteng pertahanan dari kelompok yang kontra Pa'alawi, sehingga pihak kontra akan dihadapkan dengan tokoh-tokoh itu. Padahal tidak semua dari ulama-ulama itu mengisbatkan nasab Pa'alawi. Meskipun mengisbat dengan menyebut dalil, masih ada ruang untuk dikritisi, bukan? Itulah sedikit tentang pengertian dari kata-kata Sayyid dan Syarif. Apalagi Habib, wong keturunan Nabi itu bergelar Sayyid dan Syarif. Itu dari Arab sana. Nah, yang Habib itu kan, apalagi Habib kan dipertanyakan. Yang Sayyid dan Syarif itu pun harus diteliti ulang, bukan hanya terus diisbat karena namanya itu Sayyid atau Syarif. Ya, sebagaimana ada orang yang dulu mengaku Habib, tapi karena polemik nasab ini namanya menjadi Sayyid kan itu. Kita semua tidak asing lagi tentunya. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.